Dari Rian di NTT. Pendeta, bagaimana dengan perbuatan Lot dengan 2 anak perempuannya? Padahal itu dosa. Kenapa itu bisa dibenarkan dan bisa dicantumkan dalam kitab suci? Kenapa Tuhan tidak menghukum Lot dan 2 anak perempuannya itu? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah mengapa cerita Lot dan kedua anak perempuannya itu, kita tahu ceritanya, mereka khawatir, kedua anak perempuannya itu khawatir tidak akan mendapatkan keturunan. Mereka memberikan minuman keras kepada ayahnya. Lalu kemudian setelah itu mereka tidur dengan ayahnya. Ini cerita yang sebenarnya tidak pantas untuk dibangga-banggakan. Mereka tidur dengan ayahnya. Lalu kemudian mereka kemudian mendapatkan anak. Itulah asal usul dari bangsa Amon, Moab, ya, yang cukup dikenal juga di dalam Alkitab. Sebenarnya kalau mau dibuat lebih general, pertanyaan ini bukan hanya tentang Lot dan kedua anak perempuannya. Pertanyaannya secara umum kemungkinan adalah, kalau boleh saya usulkan, mengapa di dalam Alkitab banyak juga diceritakan cerita-cerita yang sebenarnya tidak baik, cerita-cerita yang tidak benar. Well, semenjak Kejadian pasal yang ketiga, sudah ada cerita yang tidak baik, yaitu apa? Hawa dan Adam melanggar perintah Tuhan. Itu Kejadian 3. Masuk kepada Kejadian 4, sudah ada cerita yang tidak baik. Apa cerita yang tidak baik? Kain membunuh Habel. Masuk kepada Kejadian pasal yang ke-6, sudah ada cerita yang tidak baik. Apa? Dunia sudah sangat bobrok, sangat rusak, pikiran mereka hanya kejahatan semata-mata. Gambaran dalam Kejadian pasal yang ke-6. Bahkan setelah Nuh berkhotbah sekian lama, tidak ada yang bertobat kecuali keluarga Nuh saja yang masuk ke dalam bahtera. Kenapa semua itu dituliskan di dalam Alkitab? Dari awal Alkitab, kita sudah bisa melihat ada suatu konsep yang sangat jelas, yaitu konsep pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Antara Allah yang dilawan oleh setan, di mana Allah mengatakan kamu akan mati, setan katakan kamu tidak akan mati. Itu saja sudah menunjukkan ada pertentangan yang besar, the great controversy. Demikianlah isi Alkitab ini, sampai zaman Tuhan Yesus pun ada pertentangan yang besar. Yesus selalu dilawan oleh orang-orang Farisi. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 dikatakan iblis telah membisikkan kepada Yudas. Itu dalam rangka untuk menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus. Artinya pertentangan antara yang baik dan yang jahat itu berlangsung terus. Nanti jelas di dalam kitab Wahyu, disitulah di dalam Wahyu pasal yang ke-20, iblis dibinasakan. Jadi inilah pertentangan antara yang baik dan yang benar. Ada banyak cerita-cerita yang mewakili pihak yang tidak baik, yang jahat. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang mewakili mereka yang benar, yang ada di pihak Tuhan. Apa yang dilakukan Allah? Ia mau menjangkau supaya mereka yang berada di pihak yang tidak benar, pihak yang jahat, yang ada di dalam pimpinan atau kendali setan, ia mau untuk menarik mereka, menyelamatkan mereka. Makanya waktu Tuhan Yesus datang di atas dunia ini, Allah menjelma menjadi manusia. Lukas 19 ayat 10, Yesus katakan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang ini? Ya, yang berada di pihak musuh kebenaran. Ia mau untuk menarik mereka kembali. Lalu kemudian, pertanyaannya adalah, kenapa itu dituliskan di sana? Untuk memberikan kepada kita gambaran yang nyata tentang apa akibat dosa itu, bukan hanya penderitaan, tetapi juga berbagai jenis kejahatan, dan manusia akan melihat
sejarah pertentangan dan pertentangan antara yang baik dan yang jahat itu terjadi, tetapi kita mempunyai pengharapan bahwa itu akan berakhir. Kalau tentang Lot dan kedua orang anaknya, jangan lupa, mereka baru saja keluar dari Sodom dan Gomora. Apa itu Sodom dan Gomora? Kota yang sangat jahat. Ini mereka baru saja bernafas lega karena mereka tidak ikut dihukum. Itu pun mereka ditarik, boleh dikatakan ditarik paksa oleh malaikat-malaikat, dua orang yang datang ke rumah mereka itu. Lot sendiri pun, waktu dia mau mengabarkan bahwa kota ini akan binasa, ia diolok-olok oleh calon menantunya. Mereka baru keluar dari kota yang jahat. Praktek-praktek yang terjadi di kota yang jahat itu. Bayangkan, pada waktu dua orang malaikat itu datang ke rumah Lot di Sodom, orang-orang datang mendobrak pintu, menggedor pintu itu, minta supaya dua orang tamu Lot itu keluar. Alkitab menggunakan istilah, mereka katakan, supaya kami pakai mereka. Menggunakan istilah pakai. Ini adalah kejahatan yang sungguh luar biasa. Lot dan kedua anaknya keluar dari sana. Allah baru saja membinasakan kota itu. Apakah tidak dihukum? Allah mengetahui semua yang ia lakukan. Ia mempunyai batas kesabaran, ia memberikan kesempatan, ia pun mempunyai waktu, tapi juga mempunyai batas waktu untuk manusia. Yang penting bagi kita adalah apakah kita betul-betul mengikuti Tuhan. Terima kasih.